Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang mau belajar PAI. Kita mau belajar banyak hari ini ya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita mau belajar tentang Nabi Idris. Ayo, siapa yang sudah kenal Nabi Idris? Nah, kita mau belajar tentang Nabi Idris. Apa saja yang mau kita pelajari dari Nabi Idris? Yuk, kita lihat bersama-sama. Nabi Idris itu adalah nabi yang pandai. Wah, Nabi Idris pandai ngapain ya? Satu, Nabi Idris pandai mengendarai kuda, pandai menunggang kuda. Yang kedua, Nabi Idris itu nabi yang pertama mengenal ilmu perbintangan. Anak-anak tahu apa itu ilmu perbintangan? Ilmu perbintangan itu kalau sekarang dikenal dengan istilah ilmu astronomi. Nah, itu Nabi Idris sudah belajar pada waktu itu. Kemudian Nabi Idris juga pintar menulis dan membaca. Nah, ini yang harus anak-anak tiru. Nabi Idris itu sudah pintar membaca, sudah pintar menulis. Kemudian Nabi Idris itu adalah nabi pertama yang bisa menjahit. Nah, nabi yang sudah bisa menjahit pakaiannya sendiri itu adalah Nabi Idris. Ini pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Idris. Berikutnya, kita mau belajar tentang doa. Doa apa, Bu Uti? Kita mau belajar tentang doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Jadi anak-anak sebelum belajar diusahakan membaca doa dulu ya. Doanya bagaimana, Bu Uti? Ini kita lihat bersama-sama doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biasanya kalau ikrar anak-anak kan membaca itu. Nah, itu adalah doa sebelum belajar. Kalau doa sesudah belajar, membaca apa? Membaca hamdalah. Bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Jadi anak-anak kalau mau belajar berdoa dulu ya. Sesudah belajar juga berdoa. Oke? Berikutnya kita mau belajar tentang surah Al-Ikhlas. Nah, siapa yang sudah tahu surah Al-Ikhlas? Ada yang sudah hafal surah Al-Ikhlas? Yuk, sebelum kita hafalkan, kita pelajari dulu surah Al-Ikhlas berikut ini. Surah Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Ya, diingat-ingat, surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Surah Al-Ikhlas turun di kota Mekah, ya. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas diturunkan sesudah surah An-Nasr. Ya, diingat-ingat, diturunkan sesudah surah An-Nasr. Al-Ikhlas artinya itu memurnikan ya atau kemurnian. Itu artinya Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah. Esa itu satu, berarti Allah itu satu. Allah itu tidak punya anak dan Allah tidak diperanakkan ya. Orang yang tidak mau menyembah Allah atau orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang musyrik. Orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, itu namanya menyekutukan Allah. Disebut orang yang musyrik. Berikutnya, kita akan menghafalkan surah Al-Ikhlas. Anak-anak di rumah tirukan putih ya. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus somad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad.
Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dihafalkan ya anak-anak ya, surah Al-Ikhlas ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan jumlahnya banyak, ada 99. Nah, yang mau kita pelajari ada satu, yaitu Al-Malik. Ya, diingat-ingat Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Allah itu maha merajai. Merajai apa, Putih? Merajai seluruh alam semesta. Ya, itu semua di bawah kekuasaan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus alam semesta ini. Allah mampu mengurus dirinya sendiri dengan seorang diri mengurus alam semesta ini. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi dari ujung bumi paling kutub utara sampai kutub selatan, mulai dari langit, mulai dari semua planet-planet, semua adalah kekuasaan Allah. Jadi tidak terbatas. Yang selanjutnya, kekuasaan Allah tidak ada bandingannya, tidak ada saingannya, tidak ada lawannya. Pokoknya kekuasaan Allah itu segala-galanya. Berikutnya yaitu tentang syahadatain. Apa itu Putih syahadatain? Syahadatain adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ya, kita perhatikan. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama atau yang nomor satu. Syahadat ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Bagaimana bunyinya? Yang syahadat tauhid bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau syahadat Rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu tadi dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Oke anak-anak, sekian pelajaran PAI dari Bu Uti. Jangan lupa belajar di rumah ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.